Sedekat apa sih pribadi kalian dengan teknologi? Pacaran sama AI? Nggak, bukan itu komunitas. Belajar. Berkembang. Langsung bantu misal. Tapi kalau kita pasti ketawa dulu. 1-6 nih, mau pilih yang mana? Angka 2 deh. 2. Kenapa tuh angka 2? Halo Sobat GDG. Nah, kali ini kita ketemu nih karena kita mau ngebahas tentang Growth Talks. Growth Talks, kalian pasti baru tahu kan tentang Growth Talks itu apa. Jadi, Growth Talks ini sedikit info ya buat kalian ya. Growth Talks ini membahas tentang podcast atau program podcast nih yang dibawakan oleh GDG. Nah, GDG itu apa sih? Ya, masa kalian gak tahu tentang GDG gitu kan. Nah, kali ini kita bakal ngebawain tema perihal White Tech. White Tech apaan ya? Nah, White Tech ini merupakan, kita bakal ngebahas apa ya? Ngebahas tentang teknologi yang lagi booming nih guys. Entah lagi booming, entah lagi trending. Terus juga, aku tuh nggak cuma sendiri di sini. Aku ditemanin 3 orang teman aku juga. Nah, mungkin dari teman-teman boleh dong perkenalan dulu kali ya. Saya dulu dong, saya. Halo. Ini kameranya mana nih? Nih, kameranya buat kalian tuh yang sebelah sini. Oke. Nah, teman-teman boleh nih kenalin diri dulu nih. Mulai dari nama teman-teman atau panggilan teman-teman, akrabnya teman-teman panggil apa sih kayak gitu. Terus kesibukan teman-teman tuh kayak gimana sih? Boleh, mau siapa dulu? Apa mau diundi nih? Mungkin dari sebelah sini dulu. Boleh. Karena lebih baik. Jadi dari siapa nih? Boleh dikenalin dulu dong. Kan kita teman-teman pada kenal di sini. Oke, siap. Halo teman-teman GDG, perkenalkan nama gue Aldi. Muhammad Aldi Ramdhani, biasa dipanggil Aldi. Saat ini gue di GDGOC sebagai organizer atau kalau dulu tuh namanya GDSC lead ya gitu. Terus kesibukan gue saat ini sebagai mahasiswa dan juga aktif gitu ya untuk freelance di desain gitu ya. Ini menarik juga nih nanti buat kita bahas kenapa background gue desain tapi ke teknologi gitu. Ya nanti Keren banget. dari desain nih. Jadi kita nih ada teman kita dari desain kan. Dari desain ke bahas teknologi. Nah, ayo dong. Selanjutnya mau siapa duluan nih mau kenalan? Pasti yang di tengah dulu. Menurut ya. Siap. Paling jago teknologi harus mulai dulu. Bisa aja. Boleh dong kenalan. Masih pemula. Jangan merendah lah. Biasanya merendah suka begitu. Oke, halo sobat GDGOC ya. Betul, sobat GDG sih. Oke, halo sobat GDGOC semua lagi di rumah. Boleh dari rumah, di sekolah, mungkin yang lagi di jalan. Bisa kan. Iya. Iya. Oke. Semua bisa loh. Kenalin, nama gue Rehan. Gue di GDGOC ini diberi kepercayaan untuk menemani teman-teman kurikulum developer dalam menyusun modul-modulnya tersebut. Nanti modul-modul ini akan diajarkan kepada member di kelas-kelas yang telah dijadwalkan sebelumnya. Seperti itu. Berarti Kak Rehan ini maksudnya tuh lu tuh yang bakal ngasih materi segala macam terus juga ngkoordinirin gitu ya? Betul. Oh alah, wih berarti teman-teman yang udah pernah ikut nih, yang udah pernah ikut kelas-kelas GDG, mungkin di beberapa hari yang lalu pasti tahu dong dengan Kak Rehan ini. Sing lanjut dong yang terakhir. Aduh. Yang terakhir nih yang paling gua tunggu-tunggu. Ini. Jangan ditunggu-tunggu dong. Kenapa? Nah, kalau nungguin Biasanya sakit. terakhir aja. Lama nanti keburu dingin kalau nungguin mah. Aduh, ini Halo juga sobat. dingin dong. Halo sobat GDG. Kenalin nama gua Hartanto. Untuk kesibukannya sebagai mahasiswa aja nih lagi ngerjain tugas-tugas juga. Terus ikut komunitas GDGOC itu sebagai Grow Marketing Manager. Diamani sama ketua dari GDGOC. Seperti itu. Oke nih, ini cukup menarik sini backgroundnya beda-beda nih yang gue lihat ya. Yang gue lihat nih teman-teman, background tuh beda-beda banget. Yang pertama dari desain, yang kedua tentang tech, yang satu lagi malah berkecimpung di marketing nih. Ini benar-benar beda nih. Kita ngebahas teknologi dari mana dulu nih kalau kayak gini caranya nih? Mungkin dari latar belakang dulu ya. Kenapa sih kalian tuh, karena kita bahas teknologi ya, kenapa sih kalian tuh interesting dengan teknologi? Apa sih yang buat kalian tuh suka banget atau mungkin wah ini menarik nih teknologi nih? Siapa yang mau jawab kira-kira duluan? Ada? Siapa? Mungkin oke, siap. Oke. Kalau dari gue pribadi terkait kenapa pengen gabung ke teknologi, karena
kita melihat industri saat ini ya. Dulu kan waktu COVID, tahu sendiri kan kita emang WF atau bisa dibilang di rumah lah, di rumah aja iya, kan memang dulu. di rumah kan tuh. Dan teknologi ini cukup booming gitu. Dan di situ mulai ketertarikan gue pribadi, kenapa gue harus bisa nih untuk punya ilmu di teknologi ini. Itu awal triggernya. Cuman teknologi ini jujur gue tuh dari SMA, dan gue memang gak ada background teknologi sebelumnya. Dan gue waktu kecil itu seneng ke warnet. Nah, dan itu tuh Kunci. kalian pasti cikal bakal dari warnet kan. ini mungkin teman-teman juga relate ya, kalau misal ngomong terkait game atau Betul, warnet, betul banget, itu betul banget. suka. Dan inilah yang ngebawa kenapa nih teknologi sangat menarik gitu. Jadi di teknologi itu bicara tentang gimana cara programming, belajar cara komputer, dan di situ gue tergugah lah untuk bisa gabung ke teknologi ini. Gitu. Cikal bakal cukup menarik ya menurut gue, kayak awalnya emang sih pasti nggak mungkin sih nggak ada yang relate kalau main warnet, ya nggak sih? Ya nggak sih? Lu pada main warnet gak? Pernah lah. Betul. Pernah kan? Kurang lebih sama. Pernah diomelin atau dikejar-kejar orang tua nggak waktu itu? Pernah. Gue tuh sampai pernah tuh gue di fase kayak gitu soalnya. Jadi ya kita pasti relate lah tentang apalagi tentang warnet ini kan yang menjadi cikal bakal teknologi kita gitu kan. Apalagi kalau udah paket malam. Waduh, iya lagi. Paket malam itu tuh yang benar-benar. Terkadang gue suka kalau misalnya ke warnet tuh gue biasanya ngumpetin sendal tuh. Biar apa? Biar gak ketahuan. Buat ma bapak gue, mohon maaf ya. Nggak boleh tuh, nggak boleh tuh. Anaknya suka begitu. Suka berbohong. Maafkan. Oke. Jadi ini kan pria tadi kan cikal bakal tuh dari SMA, dari Ali kan. Mungkin dari teman-teman di sini ada juga yang dari SMA nih mulai tertarik tentang teknologi. Ada nggak dari lu Han? Kira-kira lu demen teknologi dari kapan sih? Mungkin waktu pas dulu nih gue kan dikasih HP waktu pas SD. Nah, sekitar kelas 4 atau kelas 5 lah. Nah, gue pada saat main game itu kan main gamenya online tuh ya. Betul. Main game online di situ itu ada namanya server. Oke. Nah dari server itu gue tertarik dong untuk mencoba ya bikin server sendiri lah gitu. Nah jadi di sekitar kelas 5 SD lah itu ya, gue coba untuk bikin server sendiri gitu ya, mulai dari situ. Nah awalnya gue nggak ada komputer tuh atau laptop. Nah mau gimana pun caranya gue dari HP tuh bikin server. Oke, dari HP tuh. pakai yang namanya VPS. Pada saat itu kan belum ada yang namanya Docker. Iya, Docker ya. Sekitar tahun 2012-an ya. Waktu pas SD ya. Kalau gue itu diangkat di zaman gue. Nah, habis itu karena dari HP itu kan cukup sulit ya untuk nge-configure server ya. Contohnya salah satu contohnya. Nah, gue sampai kadang-kadang sempetin lah waktunya di sela-sela gue main game sambil gue nge-configure server di warnet. Waduh. Gitu. Repot ya. Lagi warnet. Iya, lagi warnet. Relate gak kalian? Lagi warnet. Trigger awalnya mana? Iya. Warnet. Terus itu tuh game apa sih yang lo mainin? Minecraft ya. Wih, teman-teman. Cikal bakar server-serveran tuh di situ. Iya, dia. Serveran situ sih. Berarti mulai dari situ lah lu mulai tertarik tuh. Iya, betul. Dan kayak wah ini kayak asik juga nih. Betul. Asik Karena dari situ juga gue ngeliat juga kan soal kayak potensinya gitu dari server itu. Karena kalau gue lihat dari orang-orang bikin server itu kan keras jalan lah sama visi gue gitu ya. Jadi gue coba untuk bikin server sendiri gitu ya. Itu cuman ya kurang ininya resource-nya jadi kurang ada jadinya tidak pertahan lama gitu. Iya buat sendiri. Berarti lu agak relevan kali ya, mungkin kayak private server gitu. Iya cukup relevan. Yang kayak misalnya kita beranteman tuh kan, terus lempar-lemparan salju, lu tau nggak kayak gitu-gitu? Kalau di gue sih ada ya waktu itu private server, namanya PX Minecraft. Oke, iya. Itu Ada. Di dalam itunya. Itu. Tahu. Tapi itu ya sayangnya itu nggak resmi guys, jadi jangan. Lalu ya. Itu. Nah dari Tanto nih. Belum selesai nih. Belum selesai, Bang. Belum selesai. Oke, lanjut. Boleh lanjut nih. Lanjut. Oke, setelah beberapa lama tertarik untuk belajar desain. Nah, habis itu di situ gue join Jauh ya. Oke. SMK multimedia. Nah, jadi situ, oke. jadi emang cukup ini ya, agak berhubungan, cuman agak berseberangan ya. Kalau teknologi itu kan teknikal ya, sedangkan kalau multimedia itu yang lebih ke visual gitu kan ya. Benar. Seperti itu. Nah jadi SMK itu tujuan goals gue awal kan kalau coding itu anggapannya bisa otodidak ya. Kalau pada saat itu gue berpikir. Nah kalau sedangkan seni itu harus setidaknya ada mentor lah untuk pengarahan seni-seninya itu seperti apa gitu. Nah itu kalau menurut pendapat gue gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua ditanya Mas dulu.
Waduh, kayak posisi gue digantiin sini. Oke, ayo gue nih guys. Nah, kita ini udah tanya tentang Rehan juga, tentang Ali juga. Kayaknya udah ya? Oh belum? Belum. Oh belum. Sorry. Masih ada gua. Oke. Jadi dari Mas Tanto sendiri nih, untuk Aduh. interesting dari teknologi dari mana sih? Untuk teknologi sendiri, kita kan lihat sendiri ya, Aldi Rehan itu awalnya kan dari game, pasti awal dari game. Orang-orang tuh, apalagi laki-laki nih, Lu dari apa? Dari telepon? Oh, sorry. enggak dong, dari ini, telepon. dari surat. Oh, yes. Jauh banget. Merpati itu gua kemarin makanya. Gue baru ke arah. Itu waktu kecil tuh suka main game, pasti kan ada ketertarikan dengan teknologi, apalagi zaman dulu itu kan teknologi masih awal-awal, kita masih gunain Facebook, YouTube, game terbatas, terus juga, kayak tadi kayaknya masih pakai server, apalagi Minecraft itu kan dulu sangat booming ya, pasti kan ada ketertarikan di teknologi. Nah, waktu SD tuh kan emang ada pelajaran komputer dan emang gue suka di situ. Ya dulu kan masih kayak belajar teknologi itu tentang Microsoft lah, Word lah, atau berhubungan dengan mempermudah kita dalam bekerja gitu. Lambat laun SMP, terus ke SMK. Nah, SMK ini kebetulan gue tuh jurusannya TKJ, Teknologi Komputer dan Jaringan. Mungkin di teknologi ini masih masuknya tuh ke ranah hardware ya, lebih ke bentuk fisiknya nih, gimana nanti tuh kayak komputer, kabel, dan CPU dan lain-lainnya. Sebelum ke dunia software, mungkin itu sih ketertarikan gue, kayak awalnya nih gue masuk ke SMK TKJ dan mengulik-ngulik kayak ternyata teknologi tuh awalannya tuh komputer tuh gini, awal rakitnya itu gini, terus lambat laun kayak kita belajar lah cara install ini itu kayak Windows, entah itu aplikasi, software, itu kayak ada Windows, Linux, itu kan kayak masih berhubungan dengan software ya. Gimana cara installnya, nanti juga belajar tentang gimana sih kita ketariknya tuh awalnya kayak wah ada website nih, gimana sih cara buatnya website tuh kan Gimana kayak sih kinerjanya, apalagi kan kayak bentukan visualnya tuh bagus ya, itu ketarikannya tuh kayak udah dapat ilmu hardware-nya nih, perangkat kerasnya, mau nambah ilmu lagi nih di perangkat lunaknya, jadi nambahnya tuh ke software. Jadi kenapa tertarik ke dunia teknologi, khususnya nih yang software ya, itu ingin memperdalam ilmu teknologi itu sendiri. Gitu. I see. Berarti lagi-lagi tapi berarti kalau Bang Tanto sendiri nih, Bang Tanto di sendiri tuh terjun dulu di TKJ kan? Iya. Di TKJ, dan mungkin di TKJ itu kita banyak banget nih belajar tentang hardware gitu kan? Yes. Ya dari situlah mulai, wah ternyata ada juga nih bisa dikembangin, tapi nggak cuma hardware doang. Iya. Terus jadi software-nya. Iya, gitu kan? betul. Menarik. Nah, teman-teman udah pada denger nih, kayak apa sih yang menurut mereka interesting, tapi kan kita belum tahu pribadi merekanya sendiri secara dalam gitu. Nah, Aduh, jempok ini. kok grogi gitu sih? Kita nggak gigit kok, ya nggak? Aduh. Nah, jadi gini teman. Gue tuh pengen tahu perihal teknologi ini. Menurut kalian, sedalam apa sih pribadi kalian dengan teknologi? Sedekat apa sih pribadi kalian dengan teknologi? Dari mungkin boleh dinilai dari range gitu, dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 10. Apakah jangan-jangan kalian pacaran teknologi sendiri nih? Jangan dong. Pacaran sama AI? Ya, Aduh. sekarang udah nggak LDRan lagi tuh dari internet, tapi ini dengan AI. Aduh, itu bahaya teman-teman, itu bahaya. Jadi gimana nih menurut kalian nih? Sedekat apa kalian dengan teknologi sendiri? Apakah sehari-hari kalian berkecimpung dengan teknologi? Apakah tiap hari di depan laptop, tiap hari di depan gadget, dan semua ngelakuin kegiatan itu semuanya di gadget atau secara online gitu loh? Dari kalian sendiri skalanya berapa sih? Kesibukan kalian tuh mungkin 90% full gue di gadget, nggak taunya 100% gue di gadget, gue nggak bisa hidup tanpa gadget gitu. Gitu. Coba mau siapa dulu nih? Mungkin dari Ali udah, dari Ali. Mulai tadi dari ujung dulu dong. Dari ujung nih, gue pengen dari ujung. Oke. Tadi apa kata tarik apa sih kayak seberapa Dekat lu dekat gue dengan dunia teknologi? Oke, jujur untuk kedekatan teknologi itu pasti kan kita di era digital ini kan nggak bisa lepas yang namanya handphone. Benar. Semuanya itu sudah terintegrasi dengan handphone. Pasti setiap hari menggunakan handphone, informasi semua menggunakan handphone, komunikasi semua menggunakan handphone. Mungkin range gua kalau untuk menggunakan media digital nih, contohnya adalah handphone, itu bisa dibilang hampir 100%, karena emang gua nggak bisa lepas dari handphone. Entah itu
berkomunikasi atau enggak mencari di media sosial, itu gue kayak setiap hari pasti kayak zaman sekarang tuh kayak nge-scroll TikTok lah, Instagram Iya lagi, lah, bener mencari informasi kayak ada apa sih di Depok atau ada apa sih di Jakarta, ada informasi apa sih biar enggak ketinggalan informasi. Itu kayak gue lebih menggunakan teknologi digital di kehidupan gue tuh hampir setiap hari. Jadi kurang lebih range-nya kalau misalnya dihitung dari berapa nih, 1 sampai 10 atau 1 sampai 100? Enaknya 1 sampai 10 deh. 1 sampai 10 gua nge-range kalau di hidup gua tuh 9. 9 nih, soalnya saya hampir setiap hari. Berarti ini ke ranah-ranah ujung-ujungnya atau paling profesionalnya tuh bakalan ke teknologi terus ya? Pasti bakal ke teknologi terus karena itu salah satu media di dunia digital sekarang. Oke. Tapi balik lagi emang gak bisa dipungkiri ya kalau gadget tuh menjadi kebutuhan primer sekarang, gak kayak zaman dulu. Karena dengan teknologi itu hidup kita jadi lebih mudah gitu. Bener, gue setuju sih. Karena teknologi mempermudah hidup. Bener banget. Nah, kalau lu sendirian lu berapa? Range 1 sampai 10? Ini tergantung dari timeline nih, apa sekarang atau dari seumur hidup. Mungkin ceritain dulu sih. Mungkin kalau ini lebih relevan kali sekarang ini deh. Oke, untuk kalau yang sekarang itu gua sekitar hampir setiap hari ya, benar. Karena kan magang gua aja remote. Nah, itu harus pakai yang namanya gadget. Nah, harus itu, standby ya. Nah, harus standby itu. Tapi terus nggak cuma gadget, ya laptop juga ya. Nah, laptop juga tuh. Iya lagi. Kan gadget termasuk laptop kan? Oh iya, benar. Oke. Iya. Terus karena hal itulah lu harus benar-benar berkesinambungan dengan gadget terus-terusan ya. Iya, dengan gadget. Berarti kira-kira skala lu ya hampir sama kan? Apa malah mungkin 10/10 nih kan? Kurang lebih 9 lah ya, bisa dibilang 9. Jadi sama kayak Tanto Cuk. Tapi untuk saat-saat ini gue mencoba untuk mengurangi ya terkait penggunaan gadget berlebihan ya. Karena kan dengan banyak informasi di luar sana belum tentu informasi yang banyak itu bermanfaat buat kita gitu ya. Betul, Justru malah jadi bermata pisau bermata dua. Ya betul. Nah, itu. Bener. Gue setuju sih akan hal itu teh. Tapi itu memunculkan suatu pertanyaan, tapi nanti dulu. Tanya dulu ke Mas Ali, gimana nih Mas Ali? Oke, thank you. Tadi pertanyaannya terkait Seberapa seberapa dekat? dekat. Iya. Ini kalau ngomongin seberapa dekat, sebenarnya kita mendekatkan diri dan teknologi ini mendekatkan ke kita juga kan. Istilahnya kita nggak bisa menolak teknologi ini. Gitu. Bener banget. Untuk teknologi yang mendekatkan ke gua, itu tentu sehari-hari kita pakai kan. Bener itu banget. sudah jelas 10 range 10 sih, udah 10 pasti sih, udah itu pasti kita 10 nggak ya. bisa nolak. Kalau misal gue mendekatkan diri ke teknologi, artinya belajar teknologi, ya kan. Saat ini mungkin bisa di range 8 ya, karena gue sendiri memang fokus karir sekarang memang untuk belajar belum ke teknologi dulu gitu, karena emang mungkin fokus di bagian marketing atau bisnis gitu. Jadi ya bisa dibilang seperti itulah ya. Jadi gue mendekatkan ke teknologi untuk belajar tentang teknologi saat ini ya di range 8. Tapi gue percaya gue terus mengupdate kayak tren-tren terkini terkait Berarti kalau teknologi. misalnya besok berubah nih bisa jadi lah ya. Benar. Bisa jadi lah ya, skalanya tuh bisa berubah ya. Bisa banget. Wih, itu seru sih. Ternyata di sini juga ada pandangan lain nih dari bisnis nih. 8/10 kan jadinya kan. Pendekatannya tuh dengan beda nih. Nah, ngomong-ngomong tadi tuh sempet gue agak kepikiran kan. Tadi Rehan tuh bilang gue mau coba untuk mengurangi nih porsi gadget gue. Kalian sendiri deh, setiap hari kalian main gadget tuh berapa jam? Kira-kira banget nih. Kira-kira banget nih. Tidak Nggak bisa. tidak dihitung ya. Bisa seharian ya. Bisa seharian sih. Iya. Dari 24 jam kira-kira setengah hari lebih atau kurang? Lebih. Gitu. Lebih lah. Lebih. Kalau gue lebih, nggak tahu yang lain. Kalau gue pribadi juga lebih, karena untuk kalau gue belajar itu juga dari Internet. Dari internet. Oke. Gitu. Jadi suatu kebutuhan lah. Oke, kalau dari gue pribadi sebenarnya cukup intens juga sama. Cuman ya tetap dibatasi lah. Jadi tetap kalau gue pribadi ada pembatasan sih. Oke. Tapi pernah gak sih lu pada tuh kayak ngerasa nih, gue udah over banget nih main gadget nih anjir. Gue kayak udah pusing banget gitu kan. Udah kayak gini tuh udah ngeliat layar tuh kayak Itu gue banget, kayak tuh ada pengalaman. gue tuh kayak setiap hari kan gunain handphone, gunain laptop, kayak setiap hari tuh kayak ngeliat layar HP itu jujur impactnya tuh ke gue kayak
mungkin kayak mata nih, mata juga sedikit buram atau enggak emang udah pusing kan. Makanya kayak mengurangi penggunaan gadget tuh harus diperhitungkan juga. Sama kayak kata Aldi, kita juga harus memanage waktu juga nih, kapan kita harus menggunakan gadget, entah itu kita beraktivitas menggunakan gadget, menggunakan laptop dan lain-lain gitu. Biar dari kita sendiri juga dalam tanda kutip nggak sakit lah gitu. Masih mikirin kita juga nih, walaupun kita di era digital sekarang, kita harus mikirin kita juga dong. Iya bener banget. Bener banget kan? Itu gue juga sempat kepikiran kan kayak pemakaian 5G gitu kan katanya radiasinya sangat amat besar ya, berpengaruh ke tubuh kita juga katanya. Nah mungkin aku langsung rollback kali ya nih, bakal aku pindahin banget nih arusnya bakal kemana. Kali ini kita bakal ngomongin tentang ya ini sih. Apa itu? Apa itu? Ini apa? Radio? Apa radio? Ini apa ya ini? Tapi berputar-putar. Bukan. Jadi kita membahas tentang komunitas. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas nih teman-teman nih. Komunitas di sini dari teman-teman sendiri. Teman-teman pertama kali ikut atau join komunitas tuh di umur berapa atau di jenjang apa? Boleh, mau dijawab dari Mas Rehan dulu kali ya. Yang di tengah, dari ujung udah, dari pinggir udah. Oke, siap. Kalau dari gua pertama kali join komunitas itu pada saat kuliah ini gitu. Pada saat di dunia kuliah ini. Nah, jadi cukup baru lah untuk perkomunitasan ini lah untuk pengalamannya. Nah, jadi pada saat pertama itu ini dong pengen perkenalan lah dengan teman-teman yang mungkin sehobi lah, terus sama yang punya ketertarikan yang sama gitu kan ya. Nah jadi dari situ gue juga pengen mungkin ada yang bisa diajak untuk diskusi bareng-bareng gitu dengan diri yang sama gitu. Dari situ juga awal mula gue ikut komunitas. Oh, berarti komunitasnya ini yang menurut lu sesuai sama diri lu. Iya betul, iya betul. Dan yang ya kurang lebih sama seperti itu. Oke, yang sejalan lah. Yang sejalan lah sama lu. Nah, kalau boleh tahu apa sih komunitas itu? Oke, kalau menurut gue komunitas itu mungkin kalau secara yang mungkin kakunya ya. Iya. Oke. Apa tuh gue pengen tahu. Atau mungkin menurut gue komunitas itu ketika ada kelompok orang-orang ya yang punya hobi yang sama, terus ketarikan sama. Dan juga untuk dapat bisa untuk bertukar pikiran lah, berdiskusi gitu ya, dan juga punya goals yang sama gitu. Itu yang paling penting ya untuk dalam berkomunitas tuh sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama. I see. Itu definisi dari komunitas dari Bang Rehan nih guys. Nah udah nih berkomunitas dari Bang Rehan. Komunitas apa sih yang sekarang dijalanin sama Bang Rehan? Salah satunya itu ini GDGOC, Google Developer on Campus. Google Developer Group on Campus. Nah, kita nih sebenarnya teman-teman kita nih, kita berempat nih sebenarnya kita di GDGOC nih guys. Google Developer Group on Campus di STT Tapanuli Nurul Fikri. Nah, jadi kalau teman-teman mau kepoin kita bisa langsung masuk ke GDGC STTNF ya guys ya. Jangan lupa kepoin IG-nya. Nah, oke, baik lagi. Teman-teman juga tadi dari Rehan sendiri GDGOC kan yang pernah diikutin. Ada lagi nggak komunitas yang lain gitu? Atau belum ada atau belum kepikiran malah justru? Untuk saat ini pengen tertarik ikut ini sih komunitas baca buku. Waduh. Kenapa nih? Ya, karena akhir-akhir ini lagi tertarik pengen kan pengen ngurangin gadget juga ya. Jadi pengen kembali lagi ke baca buku lagi gitu ya. Pengen ningkatin literasi lagi. Jadi pengen ningkatin. Ya, apalagi kalau namanya teknologi itu kita harus literasinya itu harus cukup tinggi lah. Kan karena kalau kita baca dokumentasi itu ya itu kan tulisan semua gitu ya. Waduh, dokumentasi lagi. Nah, itu harus dibiasakan itu ya, dari sekarang. Gue setuju soal itu. Iya. Kalau nggak rajin baca kalian pasti bakal susah. Iya, betul. Yakin banget. Nah, dari Mas Ra ada lagi nggak mau ditambah tentang komunitas nih? Tentang join atau rencana? Gue bakal bikin komunitas nih. Gak ada yang tahu ya. Ada yang tahu ya, komunitas kan bisa dibuat dari apa aja dong. Iya nggak sih? Betul. Gitu. Iya. Ada nggak kira-kira apa? Cukup dulu nih komunitas nih. Mungkin kalau dari gua cukup sih. Cukup ya. Untuk kali ini. Dari sini gue bakal mau berangkat ke Aldi. Gimana nih? Oke. Komunitas nih apa sih yang lu jalanin komunitas-komunitas dulu nih? Pertama mungkin dari jalanin dulu ya. Apa sih sekarang yang lagi lu jalanin komunitas-komunitas sekarang? Oke, mungkin gue bagi kayak dulu ya. Dulu Boleh. mungkin pondasi kenapa gue suka berkomunitas dulu gitu. Dulu tuh ya mungkin bisa dibilang organisasi ya. Dulu kan gue istilahnya itu dari SMP mula gitu. Jadi
Mula-mula gue dari SMP tuh udah masuk ke berbagai organisasi. Kayak contohnya OSIS, tapi jadi anggota dulu. Terus ya, gue juga sempat jadi Rohis dan jadi pengurus juga. Dan itulah fondasi gue waktu SMP. Berangkat ke SMA, gue melanjutkan untuk ikut komunitas English Club gitu. Wish, English Club. Ya. Terus setelah itu gue ikut juga organisasi namanya Remaja Masjid gitu. Dan di situ gue jadi pengurus juga. Jadi dari situlah gue senang gitu ya. Gimana sih kalau misal kita pengen belajar sesuatu tapi gak pengen sendiri, harus ada temennya gitu loh. Bener-bener, betul banget. Itu yang gue tanamkan kalau misal gue pengen ngajar sesuatu gitu. Jadi bersama-sama gitu. Terus dari situlah waktu kuliah, gue mencari-cari nih gimana caranya gue paham teknologi tapi berbarengan gitu dengan orang yang sama. Orang yang sama ya. Iya. Oke. Kalau misal kita bicara terkait belajar ya, kalau misal kita belajar dan langsung dari dosen atau guru, mungkin itu sebagian orang bakal cepat paham. Cuman bagi sebagian orang lain itu enggak. Dan itu termasuk gue gitu. Jadi gue untuk paham terkait teknologi atau paham terkait pelajaran, gue tuh mencari teman gitu. Dan ya disinilah, dan saat ini gue di GDGOC. Ya dari GDGOC gue juga nggak istilahnya gue berangkat dengan kata belajar. Gue pengen belajar gitu. Kayak gue stepnya itu dari anggota dulu, pengurus, dan alhamdulillah sekarang jadi pengurus lagi gitu. Mungkin gitu sih. Itu cukup panjang ya perjalanannya ya. Fondasi awal itu sebelum masuk ke GDGOC ternyata udah banyak ya. Mulai dari remaja masjid ya kan, terus OSIS, terus pengurus Rohis. Wah, itu sih ya gue gak bisa nakar lah, soalnya gue udah kayak gitu loh larang gitu. Nah dari ujung ini udah senyum aja loh gitu loh. Udah senyum aja loh. Udah kayak mau ngomong banget. Ini boleh dong, mau ngomong apa sih? Aduh, tadi kita udah ngomongin pondasi-pondasi. Nah, gue juga punya pondasi. Ini apa tuh pondasinya? Sama nih dari SMP juga. Berangkatnya pasti semua tuh dari SMP. Mungkin sama juga nih kayak Aldi dulu, fondasi organisasi, namanya organisasi ya buat komunitas. Kayak waktu itu gue masuk ke OSIS juga. Dan sama jadi anggota juga. Cuman gak lama, kayak cuma 1 periode doang, karena cuma mau experience aja nih OSIS tuh kayak gimana sih cara berorganisasi. Lanjut gue udah gak di OSIS, mungkin gue lebih ke organisasi atau enggak nih, bisa dibilang apa ya, ekstrakurikuler kali ya. Eskul lah ya. Apa tuh kira-kira? Eskul waktu itu gue ikut mungkin Paskibra ya, Paskibra. Aduh, udah panas banget. Yang rapi-rapi. Yang rapi-rapi. Yang jalan tuh harus gitu. Nah mungkin di Paskibra ini gue mengambil pelajaran, apalagi tentang komunitas atau organisasi itu kepengurusan ya, cara kita mengelola organisasi di dalam, gimana sih, entah itu nanti kayak mengatur jadwal, entah itu kayak mengatur acara. Itu gue belajar dari entah itu OSIS atau Paskibra. Itu cukup panjang gue dari SMP sampai ke SMK. Itu gue full kayak entah itu Paskibra atau Pramuka, sama saja kayak tetap pengurus dari organisasi tersebut. Jadi gimana gue mengurus acara di sekolah, atau gue ikut acara keluar sekolah, lomba, itu kayak ngebentuk gue kayak mungkin basicnya udah nggak kaget gimana nanti berkomunitas atau berorganisasi gitu. Puncaknya adalah di kuliah, pastinya tadi kan komunitas yang sedang diikuti. Dulu gue tertarik banget waktu saat gue masuk ke kuliah, itu ada yang namanya Google Developer Student Club. Itu kayak bener-bener kayak Google Developer Student Club. Itu bener-bener kayak bener-bener ngebuat gue kayak yang gimana niat gue tuh, yang dimana dari SMK itu gue perangkat lunak mau masuk mendalami pelajaran perangkat keras, mau belajar perangkat lunak. Ada satu komunitas nih namanya Google Developer Student Club, yang dimana gue juga masuk jurusannya IT. Itu kayak bener-bener kayak, oh
ini nih yang gue cari nih, komunitas ini yang gue cari. Kayak sama kayak Rehan juga, dimana komunitas itu kan tempat dimana kita mau belajar bersama, tempat dimana kita ingin mendalami ilmu. Apalagi sama kayak Ali tadi bilang, kayak kita belajar kalau dari dosen doang atau nggak dari kuliah doang itu kayak masih kurang nih, kita butuh ilmu tambahan. Makanya gue mengkuatkan diri gue, kayak gue harus masuk ke GDSC gitu. Kayak ketertarikan gue tuh udah langsung cinta banget sama GDSC. Kayak dulu kayak pas ada orang yang kayak memperkenalkan apa sih itu GDSC, gue kayak wow, ini yang gue cari gitu. Makanya komunitas pertama yang gue masukin pas kuliah itu Google Developer Student Club, dan sekarang namanya adalah Google Developer Group on Campus, seperti itu. Nah, ini kan udah tahu nih teman-teman juga dari Mas Ali dan juga Mas Tanto kan udah tahu nih apa sih komunitasnya. Nah, gue balik ke satu pertanyaan yang tadi sebenarnya udah dijawab sama Gue mau nambahin boleh? Boleh, apa tuh? Ada satu juga, gue pengen share satu quote gitu ya, yang mungkin awal-awal itu gue masih belum terlalu paham ya, karena gue kan belum pernah ikut berkomunitas sebelumnya. Nah, sekarang gue baru paham nih terkait apa sih maksud dari quotes ini. Ada suatu quotes yang gue dengar dari lead sebelumnya. Dia itu suka banget kayak dengan quotes ini. If you want to go fast, tahu gue itu. Yeah. Oke. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Nah itu, gue awal-awal itu nggak paham itu terkait apa sih maksud quotes ini. Baru sekarang itu paham, nah gitu. Terkait makna dari quotes ini gitu. Ya, Dan gue itu juga sangat tercerahkan lah. Gitu. Apa tuh? Ini fun fact ya. Fun fact buat quotes yang tadi. Sebenarnya quotes tadi itu peribahasa dari Afrika. Oh, Afrika. Jadi orang-orang Afrika itu kalau mau keluar gitu, atau orang-orang Afrika itu kalau misal mau sesuatu itu tuh bisa sendiri gitu, cepat gitu. Kalau misal mau istilahnya mau lebih jauh untuk menjelajah lah, gitu kan hutan Afrika sangat luas. Itu bersama-sama. Gitu. Menarik. Dari itu berangkat quotesnya itu dari situ. Dia peribahasa dari Afrika. Oke. Bagus banget sih quotesnya. Menarik. Iya, bagus banget. Itu hal menarik ya, maksudnya dilihat itu kan dibilang jatuhnya dia beradaptasi dengan lingkungan gak sih? Mau gak mau gak sih? Betul. Kayak semua tuh kita terus beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin itu juga teman-teman yang pengen banget join komunitas atau something yang kayak mungkin forum kali ya, forum atau komunitas-komunitas di luar ini yang selain yang sekarang kita gandrungi ya, kita teman-teman dari GDGOC ya. Itu fondasi awal itu ya kalian cuma bisa cukup beradaptasi dulu dan mau belajar. Itu aja. Itu jadi bekal kalian ya nggak sih? Setuju nggak kalian? Setuju. Dengan niatnya ingin menambah ilmu juga, itu suatu tambahan juga sih. Shout out to Noval. Mungkin satu kata buat menggambarkan komunitas, kira-kira apa tuh? Satu kata menggambarkan itu komunitas. Belajar. Berkembang. Apa ya? Sosial. Sosial. Oke. Belajar, berkembang, dan sosial, semua itu berhubungan guys. Jadi dari berkembang dan juga belajar ini merupakan satu hal yang menurut gua tuh nggak bisa dipungkiri. Dan poin ketiga yang dibilang Mas Tanto itu adalah sosial, yang nggak bisa kita hindari. Karena apa? Karena kita berkomunitas dan juga kita bareng-bareng, nggak cuma sendiri. Ya nggak sih? Betul. Nah, jadi kita kan udah ngomongin perihal komunitas nih teman-teman. Karena kan AI ini kan nggak jauh-jauh dari hidup kita ya kan. AI itu nggak bisa dipungkiri nggak sih kayak teman-teman tuh. Kayak semuanya itu berkaitan dengan AI gitu. Lagi-lagi AI. Ya, gue tahu kalian bosan. Gue tahu kan tentang AI. Bahas AI lagi. Tapi gimana? Tahun depan kita lawannya AI. Itu guys. Humans versus AI. Jadi makanya kita harus lebih digging deeper nih perihal AI. Dan juga teman-teman pasti bakal mau sharing-sharing nih. Nah, kita mau nanya dulu nggak sih pendapat menurut kalian nih, AI ini gimana sih? Apakah jadi bumerang? Apakah jadi kayak malah wah ada AI itu jadi mudah gitu? Mungkin Dari siapa nih enaknya nih kira-kira nih? Mau dari siapa nih? Apa kalian mau sweet atau mau gimana? dari gue dulu kali ya. Boleh banget. Oke, mungkin kalau terkait bumerang dari AI ya, mungkin kalau dari sisi coding ya, karena gua itu menggunakan AI pada saat ngoding ya, itu efeknya itu ngeblank gitu pas kalau AI-nya itu udah nggak berfungsi lagi gitu contohnya. Nah, lalu setelah semenjak itu gue ini dong bertekad untuk supaya berhentilah pakai AI gitu kalau ngoding. Jadi gue mulai sekarang gue pakai AI itu ketika gue berkonsultasi aja atau enggak ketika cari informasi aja terkait dokumentasi. Tapi kalau untuk problem solving kayak terkait
algoritma itu gue usahakan dengan skill gue sendiri gitu, dengan pemikiran kita sendiri lah terkait algoritma tersebut gitu. Karena the art of coding itu ada di hasil tulisan coding kita itu. Betul banget. Karena itu kan emang kalau dibilang kalau dalam lukisan lah ya. Kalau dalam lukisan kita ada ini lukisan mungkin teman-teman yang bisa relate nih. Betul. Lukisan setiap orang tuh pasti beda-beda ya. Dan apalagi kalau kita ngoding sendiri itu ya pada saat tulisan codingnya. Kita jadi lebih paham nih apa yang udah kita tulis. Kalau beda dengan kalau tulisan AI, jadi ini apa ya sebelumnya gitu. Emang mungkin bekerja, tapi untuk long term it's not good gitu. Benar. Setuju sih. Karena banyak banget teman-teman juga ya mungkin dari gue pribadi ya, teman-teman gue juga dan gue juga terkadang waktu itu sempet banget gara-gara AI itu sempet naik ya kan. Betul. Sempet naik tuh. Gue terjangkit namanya virus AI itu kayak apa AI? Iya betul. Bersin-bersin ya. Enggak sih alhamdulillahnya ya. Enggak nih. Jadi cuma lebih kayak condong ke apa-apa tuh AI aja lah. AI aja lah. Lebih gampang dan lebih praktis. Tapi kan balik lagi itu mempertumpul skill kita nggak sih? Betul. Setuju nggak? Betul. Tapi nggak bisa dipungkiri AI itu Membantu. suatu hal yang buruk juga ya. Karena mau nggak mau pasti AI itu akan selalu berkembang gitu. Teknologi akan selalu berkembang gitu. Dan AI pasti ya udah melewati kita lah gitu ujung-ujungnya. Mungkin sekarang itu masih ada beberapa mistake ya. Malah sekarang AI itu ada yang generatif AI gitu ya. Ada banyak lagi cabang itu dari AI. Udah banyak tuh cabang-cabangnya. Banyak banget ya tools yang menggunakan AI ya. Iya betul. Udah pernah belum lihat di TikTok soal cerita-cerita AI gitu ya? Wah. Cerita. Yang itu tuh tang ting tung itu kan. Yang tang ting tung kan itu salah satunya kan. Nah, dari situ aja kita udah bisa ngeliat nih teman-teman kayak banyak banget loh peran AI yang udah pernah betul. atau mungkin digantikan kali ya. Pernah digantikan tapi ya gak bisa juga sih, gak bisa digantikan secara penuh ya. Karena kan baik lagi kan yang buat AI siapa? Kita. Manusia yang bikin tuh. Jadi kita jangan pernah takut sama AI. Nah, dari Mas Tanto sendiri, gimana nih Mas Tanto pendapatnya perihal bumerang AI atau mungkin ternyata gue cukup terbantu nih tentang AI, atau kalau lu mau cerita tentang pengalaman memakai AI itu kayak gimana? Oke, mungkin pengalaman gue menggunakan AI aja kali ya. Boleh. Jujur kayak baru berkecimpung ke dunia teknologi dan kayak masih mencari tahu nih apa sih tren-tren teknologi di zaman sekarang, dan kita masuk ke AI gitu kan, kayak hype banget nih dari beberapa tahun yang lalu, mungkin kayak 2 tahun yang lalu itu udah mulai hype banget dimana kayak ChatGPT membuming, kayak apa-apa ChatGPT AI, dan sekarang AI banyak banget, entah itu GPT, Gemini, DeepSeek, dan teman-temannya pasti. Dan pasti banyak orang yang menggunakan AI juga, entah itu kayak mengerjakan tugas atau membantu untuk membuat konten atau mencari sesuatu hal yang mereka belum tahu. Mungkin kayak gimana sih cara memasak atau nggak apa, kayak mengganti oli, mungkin kayak bisa sih sesuatu hal yang kita nggak tahu tuh mereka tahu. Mungkin kalau dari gua sendiri, sudut pandang gua melihat AI itu untuk membantu pekerjaan kita, tapi yang memang itu kita nggak tahu. Kayak misalnya, gua nggak tahu nih cara masak spaghetti mungkin contoh, dan bisa dibantu oleh AI, atau gua nggak tahu nih cara bikin kue, gua mau bikin kue kayak tata caranya apa aja, kayak bahan-bahannya itu bisa aja kita menggunakan AI. Mungkin dari dunia teknologi sama kayak Rehan nih, itu tuh nggak bisa full menggunakan AI, bener nggak? Betul, karena itu tuh ya masa-masa pakai AI sih. Iya, kan? Gimana ceritanya pakai AI? Ngoding pakai AI, teknologi pakai AI. Kayak tetap aja kayak teknologi apalagi coding nih, itu tetap bisa kita harus sendirilah gitu. Bisa lewat dokumentasi itu penting banget sih, gimana kita cara baca dokumentasi. Mungkin AI menurut gua bisa untuk membantu sedikit aja gitu, cuman tetap aja kita harus sendiri gitu yang terjun langsung membuat teknologi gitu. Oke. Berarti kalau aku lihat di sini nih Mas Tanto tuh kayak kebantu nih, di assist lah sama AI ini nih buat kayak kayak segala hal mungkin ya di semua lini tuh bisa dibantu dengan AI. Dan baik lagi kan yang eksekusi kita juga. Kalau kita nggak ngelakuin gimana? Percuma dong kita minta bantuan AI, ya nggak sih? Betul. Kayak gitu. Nah, balik dari sini nih, karena ada pemakaian. Ini udah tentang apa sih pendapat gue tentang AI? Dari Mas Ali sendiri, apa yang mau dijabarin tentang AI? Oke, thank you, pertanyaannya menarik.
Karena kita bener ya tadi nggak bisa lepas dari AI, nggak bisa lepas dari teknologi. Jadi menurut pandangan gua, AI ini adalah ya cuman alat gitu. Kembali lagi, It's a tools ya. ya Oke. tools. Dan gimana caranya kita bisa menggunakan si alat ini gitu. AI ini sebenarnya dia itu nggak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya irasional. Dia itu dia sifatnya cuman rasional aja. Jadi berdasarkan kita kasih prompt, kita kasih komen. Dia pernah kasih. Ya udah. Tujuan dia hanya untuk menyelesaikan itu. Mungkin di segi prosesnya kalau irasional kan kita istilahnya ada yang tidak terduga nih. Benar. Misal contohnya ada yang jatuh. Kalau AI langsung bantu misal. Tapi kalau kita pasti ketawa dulu, ya kan? Setuju. Benar lagi. Kalau manusia itu pasti ketawa dulu. Gitu. Iya lagi Jadi kalau hal-hal yang tahu tidak- nggak manusia tuh itu. Nggak tahu nggak manusia tuh kayak itu. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang nggak bisa dilakukan AI. Setuju, Jadi setuju. memang apa ya? Kalau dalam sebuah dalam sebuah ide, ya AI ini bisa mengerjakan hal-hal yang bisa dibilang berulang atau yang sifatnya rasional. Tetap di dalam sebuah ide atau pekerjaan atau project itu tetap harus ada sentuhan manusia. Biar si project ini atau di dalam apa yang kita kerjakan itu memang sesuai kebutuhan dari manusia sendiri. Gitu. Jadi ya AI ini menurut gua benar tadi as a tools, as a asisten aja. Dia sebagai co-pilot kita sebagai pilotnya itu sendiri. Jadi gimana kita bisa mengarahkan AI sesuai apa yang kita inginkan. Sebatas itu. Kembali lagi kalau misal dampak buruknya AI ya tentu kita mungkin jadi malas gitu ya untuk belajar. Jadi kita ketergantungan. Itu yang berbahaya. Jadi intinya ya kita harus bisa membatasi diri. Bukan cuman kayak terkait AI, terkait dunia teknologi. Apalagi kalau misal kita terpapar di dunia digital kan. Waduh. Udah gak kekontrol ya. Kadang-kadang sosmed, terus nonton film dan lain sebagainya. Itu harus kembali ke diri kita sendiri. Itu baik lagi ya. Bijak dalam penggunaan lah ya. Betul banget. Karena ya menurut gua sendiri ya, apalagi internet nih, kita bahas tentang yang lebih luas lagi nih, tentang internet nih. Udah mudah bro, dia nggak sih? Betul. Kayak lu di mana-mana bisa ngakses. Dulu gua aja tuh pas di zaman gua dulu tuh mau telepon aja lewat wartel. Buset. Gua ngerasain tuh pakai wartel tuh, yang namanya pakai koin tuh kan. Itu aja per menit loh. Itu berapa menit ya? Gue lupa lagi tuh waktu itu berapa sekoin, satu koinnya itu 20 peraknya itu ada kali cuma 3 menit 2 menitan doang gitu. Dan itu yang dulu tuh mungkin menggali informasi itu susah. Itu udah lama banget tuh wartel. Benar. Waduh. Iya. Mungkin kalau mungkin teman-teman yang nonton ini Iya. agak kurang lihat ya nggak apa-apa lah. Kalian Pasti. sedikit belajar sejarah lah. Iya. Sejarah. Sejarah teknologi nih. Karena sekarang waktu pas udah agak berumur ya, kalau aku ya pas udah agak tumbuh, wartel itu udah jadi ping aja. Iya. udah nggak beraktif. Bener. Udah tinggal stand-nya doang. Iya gitu kan. betul. Iya. Nah, ini apa isinya? Kok kayak cangkang kura-kura? Cangkangnya gede ya kan, Iya. ada kotak dalamnya terus Iya. nomor, ada teleponnya, Iya. apaan ya gitu kan? Iya, betul. Pasti emang tuh. Itu salah satu itu ya perkembangan teknologi ya teman-teman ya. Jadi kita nggak dipungkiri kalau kita tuh pernah berangkat dari nol dan juga kita sekarang udah ya segampang ini, semudah ini gitu loh. Nah, ngomong-ngomong perihal AI, ada nggak sih hal yang menurut kalian tuh yang ditakutin gitu dari AI? Kalau gue pribadi ya, Oke. kalau gue pribadi nih gini, AI itu banyak banget mencoba untuk menggantikan dan mencoba untuk dilatih untuk menggantikan beberapa pekerjaan. Benar. Ya nggak sih? Benar. Kayak mulai dari mengorganisir, terus juga mulai dari apa lagi ya? Kayak kan pertama organisir terus yang kedua itu kayak misalnya dia melakukan sesuatu hal-hal mungkin kayak pelayanan, kayak pelayan di restoran tuh banyak banget loh sekarang Betul. efisiensi dan digunakan menjadi robot kan, yang itu berbasis AI. Oke. Berbasis AI. Terus juga kayak kalau yang gue lihat gitu yang serem banget tuh ya, chip ditanemin. Wah, bayangin bro, gue aja bayangin aja takut gitu loh. Apa sih menurut kalian tuh itu hal yang gue takutin ya, atau hal yang gue kayak wah anjir nih ngeri juga nih AI nih, bisa jadi musuh kita lah, yang mungkin ya
nggak terlalu kelihatan ya sekarang ya, masih potensialnya juga masih kecil karena kan kita yang mengajarkan, Nah. kita yang piloting gitu lah, berarti gitu. Cuma kan gue sempet ada nih dengar isu-isu kayak misalnya AI ngomong sama AI bikin bahasa sendiri, wah itu sih kayak Itu menarik banget itu videonya. itu kayak gitu tuh kayak wah ini kok bisa loh kayak gini. Itu hal yang gue takutin perihal AI. Dari lu teman-teman sendiri nih, apa sih yang ditakutin tuh kalau misalnya tentang AI tuh? Hal yang menurut lu kayak anjir AI ntar bisa jadi kayak gini, kita bisa jadi perang gitu. Worst case nya dari AI itu apa sih? Oke, mungkin boleh gue dulu ya. Boleh banget. AI ini yang paling berbahaya adalah ketika AI ini udah di luar kendali. Artinya I see. ada Kayak di film profesor dari Terminator. sorry. ada profesor Amerika. Dia tuh meneliti kalau misal AI ini ada masanya AI bakal ada di fase singularity. Artinya singularity ini tuh fase yang nggak dikontrol manusia lagi. Artinya, wah ini udah bahaya kan? Iya benar. Udah takut benar. Iya, benar, Jadi benar. si fase singularity ini, kalau misal si AI udah sampai di fase ini, AI bakal ngendaliin, bukan lagi manusia. Dan ini hanya prediksi kembali lagi ya. Iya. Tapi ya kembali lagi kita sebagai umat muslim ya wallahu alam ya. Jadi gak mungkin setiap apa yang suatu hal yang istilahnya mengganggu keseimbangan hidup kan gak mungkin berasal dari kehendak Allah gitu atau Tuhan gitu. Jadi menurut prediksi worst case-nya seperti itu. AI ini mencapai di fase singularity, artinya tidak terkontrol. Dimana AI ini kan bisa dibilang dasarnya mesin learning ya. Benar. Belajar. Mesin tuh belajar. Semakin dia belajar, istilahnya semakin pintar gitu kan. Iya. Artinya setiap developer di dunia sekarang, apalagi perusahaan, Lagi udah berlomba-lomba. berlomba-lomba. Dan bahkan bukan lagi levelnya perusahaan, tapi negara. DeepSeek Iya sih. dari Cina. Iya sih. Benar ChatGPT lagi. dari Amerika. Dan kedua negara ini yang istilahnya dulu tuh ya Amerika blok barat blok timur dulu kan Iya lagi. kan bahasnya terkait ini ya dulu tuh nuklir gitu kan. Kalau sekarang Sekarang beda kita nih ada. AI gitu. Ya, Benar lagi. ya dan waktu DeepSeek ini muncul pun itu menjadi ancaman dari Amerika. Makanya Amerika ChatGPT itu sahamnya langsung turun, DeepSeek naik karena beberapa keunggulannya. Dan menurut gua AI ini harus tetap kita pelajari gitu. Kita sebagai pribadi ya, kita sebagai pribadi harus tetap mempelajari AI ini gitu. Mungkin yang paling nggak bisa, mungkin nanti boleh divalidasi juga ya orang tech. AI ini tuh kita hanya bisa prompt, maksudnya kita belajar machine learning ya. Itu kita hanya bisa define input sama output. Iya betul. Bener gak? Betul. Input sama output. Di dalamnya itu AI istilahnya tuh untuk learning ya. Itu kita nggak bisa tahu gitu. Makanya itu yang mungkin harus bisa dikontrol sih. Bener. Karena gak ada yang namanya hal yang gak bakal terjadi kalau misal kita ngeset batasan-batasan tertentu gitu. Jadi menurut gua AI ini kembali di poin awal ya. Jadi harus kita sebagai pribadi harus belajar, dan AI ini worst case-nya tadi dia dia ada di fase singularity. Aduh, gitu. Dan itu sangat berbahaya. Itu serem sih gue bayangin ya. Lu bayangin aja. Kayak film Terminator. Kayak di film-film mungkin ya, beberapa film tentang Iya. AI ya. Gue juga sering nonton juga kan, karena gue kan berkecimpung teknologi dan gue suka banget nih perihal kayak gitu-gitu kan. Dan akhirnya gue ngeliat hal-hal yang gitu kayak kalau beneran kejadian gimana ya gitu loh. Itu hal yang serem gak sih? Banyak nih yang bisa dilakukan oleh AI kan, banyak juga yang mungkin yang gue bilang tuh wah ini bisa di AI, tapi kan worst case-nya ya yang tadi dibilang Mas Aldi juga kan ya. Betul. Singularity itu mungkin bisa ditaraf beberapa tahun lagi kan, nggak menutup kemungkinan dong, ya nggak sih? Apalagi sekarang tuh
negara tuh berlomba-lomba dibilang kan. Dan gue juga sempat baca-baca di Twitter tuh panasnya Cina dengan Amerika. Wah, itu kacau sih. Dan ternyata, wah fun fact banget, itu diangkat jadi materi yang gue bawain di bahasa Inggris di bawah metodologi gue. Itu seru sih. Kita baca tentang artikel, fakta-faktanya. Betul. Dan ternyata DeepSeek itu ya, ini sekedar knowledge saya nih. DeepSeek itu membeli awalnya kan Cina tuh dibatasi untuk membeli namanya VGA card. Pakai API ChatGPT. VGA cardnya si Amerika, Nvidia. Iya, Nvidia. Di Cina tuh dibatasi. Ternyata DeepSeek itu diciptakan, fun fact nih. Ini nggak tahu real atau enggak ya. Ini gue baca artikel aja. Dia itu sebelum dibatasi, dia udah beli duluan. Jadi karena si Amerikanya ini nggak memperkirakan indikator dia bakal bikin AI, nggak bakal bikin saingan itu. Dan akhirnya kebelilah tuh komponennya nih. Baru dibatasin. Jadi si mereka Cina ini ternyata bisa berkembang gara-gara itu. Dan akhirnya dia bikin optimalisasi dengan ya VGA card yang lebih murah atau mungkin lebih optimal kayak gitu kan, poin plus sekarang lah kayak gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Jadi si Amerika lah yang membatasi itu. Di situ mulailah perang-perang kayak gitu. Oke. Nah, itu sebuah fun fact sih. Mungkin knowledge juga buat teman-teman atau sobat-sobat juga nih yang pengen tahu ini sih cikal bakalnya kayak gitu. Nah, tadi kan kita juga udah denger nih pendapat dari Mas Ali juga kan. Terus gue juga sempet nih sedikit mungkin lebih karena trendy dan juga berita-berita yang sempat viral gitu loh, dan sempat kayak teman-teman mungkin tahu kalau yang nyerempet teman-teman. Nah, menurut pendapat Mas Rehan sendiri gimana nih Mas Rehan nih? Perihal banyak banget sih yang kita omongin tadi tuh. Apa sih menurut Mas tuh perihal ini nih yang kita Oke, mungkin yang terkait singularity itu tersebut ya. Itu kan kalau ada kemungkinan dataset yang diambil itu adalah yang nggak bagus gitu, yang buruk. Nah, kalau datasetnya itu yang kita dapatkan itu selama itu baik dan juga ada batasan-batasan tertentu di variabel tersebut, maka outputnya juga pasti akan baik dong. Nah, seperti itu sih. Tapi nggak untuk kemungkinan nggak sih kalau misalnya seseorang ini bakal nge-prom yang aneh-aneh gitu loh. No, pasti itu kalau publik ya. Kalau publik ya. Betul banget. Pasti itu nggak bisa dipungkiri lah kalau itu ya. Jadi itu batasan masalah yang mungkin belum bisa dijadi tolak ukur kali ya. Karena itu seluas itu, ya nggak sih? Iya. Itu hal kayak gitu tuh. Mungkin menurut gue ya, juga bisa berkembang dengan apa yang kita prom. Bener. Betul. Jadi mungkin dengan dataset yang buruk itu juga bisa kita tutupin dengan data yang baik. Sorry. Dan yang paling berbahaya ya. Gue tadi mention juga kan terkait dulu tuh perangnya nuklir gitu kan, sekarang perangnya AI. Ini pendapat yang mungkin menurut gue kayak mungkin kita bicara AI bahaya, ternyata bukan kita aja yang ngomong AI itu bahaya. Sekelas Elon Musk gitu kan. Iya lagi. Elon Musk itu dia sampai bicara kalau misal AI ini lebih berbahaya dari nuklir. Betul. Apalagi kalau makin ngerinya itu udah AI bisa ngendaliin nuklir. Waduh. Itu paket auto meninggal. Paket auto meninggal loh gitu ya. Ada alasan ya dari statement si Elon Musk ini. Kenapa tuh dia? Jadi kalau nuklir itu nggak bisa nyiptain nuklir yang lebih hebat. Betul. Paham. AI ini bisa nyiptain AI yang lebih hebat lagi. Contoh sederhananya ya mungkin kita kenal ChatGPT. Iya lagi. Dulu tuh ChatGPT gratis gitu. Teman-teman mungkin bisa akses 1 minggu 1 juta pengguna, cepet banget, hype banget. Tapi ada maksud gitu. ChatGPT itu ngelatih AI yang lebih dari model yang gratis ini. Mungkin kita sekarang kenal dengan ChatGPT 4.0 atau ChatGPT 4 Omni gitu kan, 4o. Nah, itu tuh adalah hasil dari ChatGPT yang dari yang gratis dulu. Kalau di AI terkait itu ya, yang melatih AI yang lebih baik itu ada istilah namanya NLP. NLP. Salah satu case-nya itu ada AI, dia itu ngelawan diri sendiri gitu dalam machine itu tersebut, ada namanya itu berarti dia nggak cloning tuh di situ. Nggak cloning dirinya sendiri gitu untuk melawan diri sendiri atau kayak gimana? Iya, nggak cloning diri sendiri gitu. Jadi dia lawan diri dia sendiri. Nanti kan di situ kan ada kayak poin-poin lebih bagusnya itu. Iya benar. Jadi dia yang evaluasi ya. Nah iya, jadi misalkan posisi yang ini lebih bagus, nah berarti dia akan ambil hasil evaluasi yang strategi yang diambil dari sini. Ada itu satu namanya itu stockfish ya, untuk yang catur ya. Iya. Kayaknya gue pernah dengar juga sih itu. Gue juga sempat di komunitas ngomongin kayak gitu lah, hal kayak gitu lah. Oke. Ini dari Mas Aldi juga Mas Ryan nih udah kelihatan banget cemerlangnya nih. Kok dari hujan nih gimana gitu loh. Bingung gak ya? Udah banyak banget tadi. Iya, udah banyak banget kayak
informasi itu udah lengkap banget, udah daging banget, udah dalam banget itu kayak aduh, ngomongin apa lagi nih ya gitu. Sebenarnya sengaja supaya nggak Parah banget. Wah, ini baik lagi ke personal. Mohon maaf ya teman-teman. Ada masalah. Mau ngematiin saya ya. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Canda. Mungkin agak gue spesifikin lagi ya kayak. Jadi kan kita nih udah banyak banget ngebahas perihal kayak apa sih teori gitu kan, terus juga yang belajar segala macam tentang tech-nya juga, tentang cara kerja sampai segala macam. Mungkin Mas Anto bisa nih ngasih pesan teman-teman kalau pakai AI itu kayak gimana sih? Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang ingin menggunakan AI. Pertama itu kita harus tahu nih kita menggunakan AI ini untuk apa, karena kan banyak banget nih AI ini kan bisa apa aja nih sama sekarang, apalagi tadi kayak dia itu bisa belajar dari dia sendiri itu kayak AI itu sendiri. Nah mungkin kalau pesan-pesannya kayak kita harus tahu dulu nih tujuan kita tuh menggunakan AI itu untuk apa. Apakah itu untuk mengorganisir kerjaan kita, atau ingin membantu tugas-tugas kita, atau hanya sekedar ingin mencari informasi yang belum kita tahu. Nah mungkin untuk teman-teman gue menyarankan AI ini itu untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan sehari-hari. Mulai dari situ dulu ya. Mulai dari situ dulu. Tujuannya. Iya kayak mungkin Tujuan. itu tuh kayak ngebantu banget. Mungkin kita tuh menggunakan AI itu untuk diri kita sendiri, untuk membantu kita sendiri untuk ngebuat kita berkembang. Jadi kayak bukan hanya untuk AI, untuk AI dan untuk AI gitu loh. Jadi untuk kita juga ngebantu kita ngembangin diri kita sendiri menggunakan AI itu, menjadwalkan apa sih yang harus kita lakukan hari ini, atau enggak menentukan masa depan kita ingin. Jadi bisa buat planning gitu ya. Betul, buat planning. Siapa tahu teman-teman kayak belum tahu ya. Akhirnya kita kayak tuh coba dari gue bikin planning kali ya. Betul, mungkin kayak bisa nge-prompt juga kayak di GPT atau di AI kayak aduh, gue kayak mau jadi seorang as a programmer, software engineer, kayak ingin jadi front end developer. Mungkin bisa menggunakan AI kayak gimana sih cara untuk menjadi seorang programmer, itu kayak bisa ngebantu banget. Dan kayak tas-tasnya itu udah kayak dikasih tahu sama AI itu sendiri, dan bisa ngebantu banget kan ya. Betul. Oke, jadi gitu ya teman-teman, lebih dikerucutin lagi nih niatnya. Iya, kayak niatnya itu untuk apa, dan bolehlah kita menggunakan AI gitu. Mungkin Ali ada tambahan nggak? Ini poin menarik sebenarnya. Nah, Poin menarik. Mungkin insight juga buat teman-teman. AI aja tuh punya tujuan gitu loh. Waduh, AI aja punya tujuan gitu. Masa kita nggak punya? Gitu. Iya lagi. Kalau kita nggak punya tujuan, Iya lagi. artinya tuh kayak dalam konteks tujuan hidup ya. Misal kayak kita di hidup ini tuh nggak ada tujuan yang kita mau tuju gitu ya. Itu malah yang ada kita nggak jauh beda dari ya dari AI itu sendiri. Maksudnya tuh dalam artian kita itu nggak bakal bisa berkembang seperti AI. Gitu loh. Betul. Makanya kita harus bisa set tujuan kita sendiri. Contohnya tadi mungkin dalam istilah kita harus bisa nge-plan diri sendiri. Kita harus bikin tuh namanya personal roadmap. Iya, Bisa dibantu sama AI gitu loh. Kayak misal 3 tahun ke depan kita mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, cara menjadi itu kayak gimana caranya. Itu bisa. Kembali lagi AI itu cuma tools. Jadi kembali lagi buat untuk istilahnya itu untuk tujuannya itu sendiri, mau kemana itu ada di diri kita sendiri. Ini tadi poinnya ya. Berarti mungkin aku agak tekanin dikit kali ya dari yang aku dengar gini-gini ya. Kalian tuh seenggaknya harus mempersiapkan, dan kalian tuh menjadikan AI ini cuma asis doang loh. Jangan sampai tujuan kalian diatur oleh AI ya. Kayak gitu caranya. Ya mungkin mungkin untuk sekarang itu asis, tapi mungkin 10 tahun ke depan itu udah jadi yang menggantikan kita atau yang karena kita juga nggak tahu kan ya ini bakal kayak gimana beberapa tahun ke depan. Nah, makanya itu kita Itu dia. harus tidak menutup diri lah terkait kemungkinan tersebut gitu. Kita harus selalu terbuka terkait kemungkinan hal tersebut, karena mungkin kemungkinan yang sebelumnya kita nggak tahu ya. Ada yang pernah mikir gak sih kalau misalkan AI yang model yang sekarang itu Cina itu mengeluarkan model yang ngalahin ChatGPT? Nggak ada kan? Nah itu. Bisa jadi itu tuh banyak banget sebenarnya hal menarik juga tuh yang bakal kita ngomongin di situ.
Tapi kita tuh berat-berat masa nggak main games dulu nggak sih? Ya nggak sih teman-teman media? Ya nggak sih? Nah, jadi gitu kita bakal bawain games nih. Sebenarnya gamesnya simple ya. Jadi di situ ada beberapa nomor. Tiba-tiba ada itunya ya. Ya spawn tiba-tiba gitu loh. Malah emang tim media kita tuh emang suka begitu, suka surprise. Keluar asap. Gitu. Nanti di editing ya, tolong editing. Yanti. Oke. Jadi di sini ada beberapa nomor dan juga beberapa angka. Jadi teman-teman di sini nih simple, teman-teman boleh menentukan siapa yang bakal ngambil nomor pertama atau mau ngambil nomor berapa ini bebas ya. Pribadi teman-teman lah. Tapi siapa yang menentukan siapa yang menjadi pertamanya? Entah mereka atau entah Tanto dulu atau entah Rehan dulu atau Aldi dulu. Silahkan kalian. Apa kalian mau gambreng dulu juga apa-apa. Aduh, Atau siapa nih? Ada berani nggak? Volunteer deh gimana? Aduh. Dari ujung dulu Mungkin kali ya. dari orang bisnis dulu ya. Oke. Orang desain, sorry. Orang desain dulu nih. Orang desain. Gua bawain, tenang aja. Oke, siap. Dari 1 sampai 6 kira-kira. Angka 1 sampai 6. Karena gue ulang tahun tanggal 5, gue pilih 5. Oke. Nih, bisa dilihat ya teman-teman. Lo tahun gue juga tanggal 5. Ih, sama dong. Ya, ini angka 5. Yang juga teman-teman ini juga angka 5 ya. Nah, aku bakal sedikit bacain nih. Allah Akbar. Langsung aku bacain aja ya. Ini khusus untuk dia berarti pertanyaan. Betul. Allah. Ini mah bukan games namanya. Jadi. Kira-kira apa ayo? Apa kamu puasa hari ini? Dampak terbesar. Aduh yo. Nah ya dampak terbesar tuh, udah takut tuh kayaknya. Yang ada dalam bidang teknologi selama 5 tahun ke depan itu apa? Apa tadi? Gampang banget ya. Gampang banget. Apa sih tadi? Coba Aduh. kira-kira. Kecewa saya. Oke nih teman. Kira-kira. Ini lagi, ulang lagi ya. Jadi kira-kira dampak terbesar apa yang ada dalam bidang teknologi selama 5 tahun ke depan itu apa? Jadi simpel lagi. Apa sih kira-kira dalam 5 tahun ke depan ini? Oke. Gitu. Karena tadi kita udah bicara tentang AI yang dimana ini teknologinya sedang naik-naiknya. Gue pernah ngeliat satu berita atau enggak satu kayak apa ya di sosial media gitu. Ternyata di Cina itu udah ada AI yang dimana dia itu bisa mengerjakan 50 pekerja sekaligus. Itu tuh dia Itu tuh efisiensi pegawai itu. iya kayak Bukan efisiensi ini kan? Woi. Ya, jadi itu lanjut. mungkin kira-kira apa sih yang bakal terjadi di 5 tahun ke depan? Mungkin bisa gue jawab sepertinya tentang pekerjaan. Lagi-lagi pekerjaan yang dimana yang bakalan terkena itu yang tidak menggunakan teknologi mungkin. Itu tuh mungkin agak ngeri juga nih. Bener. Soalnya gue juga ngeliat berita juga nih dimana kayak di Cina tadi yang gue bilang ada AI yang dimana dia tuh bisa mengerjakan 50 task itu sekaligus. Itu tuh kayak gue ngeliatnya tuh kayak Hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa tuh kayak bener-bener di layar komputer tuh itu tuh ada gambar handphone lah gitu tuh. Yang mereka tuh mengerjakan itu 50 itu kayak bener-bener cepet banget. Yang dimana itu mungkin dikerjakan oleh manusia itu butuh waktu berhari-hari atau nggak berminggu-minggu. Dan AI ini bisa mengerjakan bisa mengerjakan hal tersebut tuh dengan cepat gitu. Gue juga lihat tuh videonya. Iya kan yang dimana itu komputer itu dia tuh ngegenerate tuh banyak banget langsung Betul. entah itu 5 HP atau enggak 8 HP itu cepat banget. Itu keren banget sih. Keren banget itu di Cina sih, itu kayak benar-benar kayak udah high level banget. Dan dimana di Cina juga AI itu udah digunakan di pekerjaan. Gua ngeliat tuh kayak mereka itu mindahin kontainer itu enggak di lapangan. Bayangin kontainer yang gede itu tuh yang di truk gede itu tuh mereka tuh ngerjain itu di gedung mana, mereka tuh ngegunain mesinnya itu. Aduh gila itu. Mungkin editor bisa nunjukin videonya ya. Iya. Serem. Iya kayak hal kayak gitu bisa bener-bener kayak kita tuh lagi di Indonesia tuh kayak main time zone. Tahu kan pernah main time zone tuh kayak Klau gitu. Iya, kayak ngendaliin apa gitu. Dan di AI itu udah kayak menggunakan itu untuk pekerjaan sehari-hari. Mungkin yang gue takutin di situ sih. Itu jawabannya. Oke. Kerjaan. Menarik ya, dari 5 dampak itu
lebih ke arah pekerjaan nih teman-teman. Yes, lagi-lagi pekerjaan. Pekerjaan. Nah, boleh langsung lanjut aja nih. Siapa yang mau duluan dulu? Apa mau sweet nih biasa dulu? Sweet apa? Sweet. Gambarin aja, gambarin. Sweet lah, yang kedua nih, soalnya. Sweet. Sweet apa? Sweet apa nih? Sweet, Gunting batu-gunting batu ketat. Gunting batu kertas. Ini bentuk kertas ya? Oke. Sweet, sweet, sweet. Rehan dulu, Mas Rehan. Apa mau Mas Aldi dulu nih? Mas Aldi yang nentuin. Mau Mas Rehan dulu apa Mas Aldi dulu? Karena Mas Aldi yang punya hak. Menang nih. Boleh dulu. Oke, Mas siap. Rehan. Mas Rehan. Dari angka 1 sampai 6, tapi sayangnya angka 5 sudah hilang. Mau yang mana dulu? 1 sampai 6 nih, mau pilih yang mana? Angka 2 deh. 2. Kenapa tuh angka 2? Kenapa tuh angka 2? Kenapa tuh angka 2? Karena tahun kedua. Boleh. Maksudnya 2022. Dapat kedua. Oke. Bukan di 2. Make sense ya teman-teman. Gua kira angka 2 tuh udah 2 kali mokel. Waduh. Please kalau soal itu jangan dibeber-beberin please. Oh iya. Oke. Agak opposite ya teman-teman. It's okay. Jadi ini nomor 2 ya teman-teman, ini nomor 2. Bisa kalian lihat sendiri. Pertanyaannya. Aduh. Wah, aja berat nih. Oke. Bisa. Pasti berat nih. Pasti berat. Gue spill dikit deh. Pertanyaan itu pertama, pernah nggak? Iya. Enggak. Pernah nggak nih? Pernah nggak di satu momen ngerasa down banget sampai mau keluar dari dunia teknologi? Oh, damn. Oke. Dari dunia teknologi out, padahal yang udah bertahun-tahun atau beberapa ya sampai sekarang lah gitu kan, udah berkecimpung teknologi, tapi pertanyaannya tuh ke arah situ. Apalagi background gue teknologi ya. Teknologi. Oke. Pas banget gak sih pertanyaannya? Nah, boleh dijawab Mas Rehan. Untuk daunnya ya hampir mungkin pada saat ini ya, pada saat gua scrolling ini ya, mungkin TikTok. Iya. Boleh sebut gak? Boleh. Mungkin pada saat sorry. TikTok. Mungkin gua koreksi. Pada saat koreksi ya. Mungkin daun gua itu pada saat gua mungkin lagi ngedoom scrolling ya. Nah, ngedoom scrolling itu sangat ngambil hak kebebasan gue banget gitu. Nah, dengan doom scrolling itu apa ya? Gue itu ya nge-scroll terus gitu loh. Dan juga efeknya itu juga keras cepat di gue gitu ya. Jadi attention span-nya jadi ya lebih menurun, terus juga ya berpikiran gue juga ya menurun lah, cara gue berpikir itu juga menurun gitu ya. Makanya jadi dari situ ya itu terkait video-video pendek ya. Tapi nggak dipungkirin juga ya kalau video pendek juga ada manfaatnya juga ya bagi sebagian orang. Tapi bagi diri gue pribadi ya personal itu gue lebih milih untuk ya ambil informasi di yang mungkin platform-platform yang videonya mungkin panjang ya, kalau terkait video atau mungkin ya dalam bentuk tulisan itu ya di buku atau dokumentasi gitu ya. Oke. Berarti kalau dibilang ditanya pernah atau enggak ngerasa down, berarti malah sering apa? Apa gimana? Enggak, pada saat itu sih paling pada saat kayak misalnya muncul-muncul gitu ya, secara nggak langsung kali ya. Karena di situ merasakan wah teknologi ini bisa jadi bumerang gitu kan ya. Tapi di saat yang lain juga teknologi itu jadi satu hal yang bagus gitu ya. Mungkin di situ sih daunnya itu harus bijak lah dalam menggunakannya gitu ya. Tapi overall itu juga ya overall untuk daunnya itu enggak terlalu sih ya, enggak terlalu down banget. Masih tetap lah, masih mau di teknologi gitu. Iya. Jadi Mas Ali, Boleh. angkanya tinggal 1, 4, 3 dan 6. Mau yang mana nih? Mungkin angka ganjil kan ya. Wih, ganjil nih. Ganjil nih. Pasti satu. Hey, Bisa aja. apa nih? 3. Oh, 3. Woi. Dia ada ekspektasi ya. Kenapa tuh 3? Kenapa tuh 3? Template ya, template ya. Kenapa tuh angka 3 Mas Aldi? Boleh dong. Apa ada reason khusus gitu? Pertama tanggal 3 itu tanggal spesial gue ulang tahun. Di save ya teman-teman. Tiga. Tapi lupa sih nggak tahu bulan apa. Oke, tanggal 3 gara-gara itu. Ada alasan lagi nggak? Ya 3 dan gue lahir 2003. Jadi cukup spesial ya teman-teman yang angka 3 buat Mas Ali sendiri. Mungkin langsung aku bacain aja nih teman-teman. Nomor 3. Nah, ini Berat nih.
Ini. Kayaknya gue juga kalau misalnya kayak gini mah, aduh. Kalau misalkan lu tuh bukan di bidang teknologi dan lu tuh mau berkecimpung di dunia apa selain teknologi? Wis. Wah, pas banget. Dunia apa nih? Apa nih? Selain teknologi. Oke. Boleh dijawab Mas Ali. Oke, mungkin gue cerita sedikit ya. Boleh banget, boleh banget. Jadi tuh dulu tuh gue punya cita-cita. Dan cita-cita ini tuh gue susun semenjak gue lulus dari SMP dan mau ke SMK. Makanya kenapa gue pilih SMA, bukan SMK, ya kan? Dan kenapa gue pilih SMA? Cita-cita gue ini tuh berkaitan. Apalagi gue masuk IPA. Cita-cita gue itu apa? Ini cukup, mungkin orang-orang mikirnya ini cita-cita masa kecil gitu. Tapi gue kepikirannya waktu SMP gitu. Oke. Jadi cita-cita gue ini adalah astronot. Wow. Oke, buat teman-teman yang kemarin ngeliat Interstellar ya. Oh, sorry. Interstellar. Oh, di media sana. Oke. Nanti munculin Interstellar di sini. Iya, itu masih Interstellar, tapi ya di lain sesi. Iya. Oke. Ini bener juga, ini berkaitan juga sama Interstellar. Interstellar. Interstellar lagi. Sudah gue bilang. Gue Recommended film. Oke. Ini Interstellar film terbaik menurut gue. Ini istilahnya tuh top favorit lah ya. Setuju. Interstellar. Setuju kan? Setuju. Gua juga. Gue waktu SMP itu 2018 kan, 2019. Kenapa gue tertarik sama dunia astronomi? Waktu gue nonton Interstellar juga. Dulu itu Interstellar, gue tuh jadi dulu tuh punya paket langganan Telkomsel, dan itu gratis gratisan ya? video. Iya. Langganan video. Dulu tuh ada nama platformnya namanya Hook. Dan di Hook itu gue nonton Interstellar karena gue gabut, gak ada tontonan lain. Dan itu pertama kalinya gue nonton Tapi itu ketemu secara nggak sengaja. Iya, dan di situ gue fokus. Dia tuh, wah ini menarik banget nih, jalan-jalan keluar angkasa, Iya lagi. menjelajah planet, Iya lagi. belajar terkait fisika dan lain sebagainya. Dan dari situlah gue punya cita-cita jadi astronot. Kenapa jadi gue menyusun gimana caranya gue jadi astronot. Dan gue mikirnya dulu itu gue masuk IPA dan pengen langsung jurusan ke astronomi. Oh, astronomi. Dan udah gue research tuh gimana caranya gue bisa masuk astronomi. Astronomi itu waktu gue SMA itu cuma ada satu di Asia Tenggara. Itu ada di Indonesia, ada di ITB. Dan itu gue kepengen banget masuk ke istilahnya ke jurusan ini gitu. Makanya dari SMA tuh gue sangat antusias nih sama astronot. Sampai kamar gue tuh isinya astronot. Oh iya, wah. Fun fact nih teman-teman. Pantesan pas gue kemarin lihat ada bintang. Weis. Iya, dan gue cukup antusias loh sama dunia astronomi ini gitu. Dan ternyata gue kembali susun, gue kembali kaji gitu ya. Ini fun fact juga buat teman-teman kalau misal punya cita-cita yang sama gitu ya. Seorang astronot itu bukan cuma berasal dari background astronomi. Mereka yang jadi astronot rata-rata dari militer. Kita ngomongin astronot berarti dari Amerika ya. Iya, dari Amerika ya. Kalau di luar negeri lain gitu, di negara lain itu istilahnya ada lagi kosmonot. Kalau dari kosmonot tuh dari Rusia. Iya. Dan ya dari situlah kayak gue tuh mikir oh ternyata gak relevan nih. Dan ternyata hal yang gue coba perjuangkan juga istilahnya belum bisa gue capai pada saat itu. Dan akhirnya ya gue memutuskan buat coba ke dunia teknologi. Mungkin kalau ditanya ya tadi kembali ke pertanyaan awal, bakal dalamin bidang teknologi apa selain teknologi? Iya. Kenapa gue nggak pengen ke astronomi atau astronot atau fisika? Ya mungkin karena gue belum bisa mencapainya. Sampai sekarang gue terjun ke dunia teknologi. Sebenarnya dua hal yang relevan ya. Iya, karena gue ikut istilahnya gue dengar cerita juga mereka yang astronom, mereka yang antusias di bidang astronomi, mereka juga ngoding gitu. Iya. Karena kalau teman-teman lihat ya black hole yang sekarang ada yang pertama itu kan April gitu 2019 itu kan foto pertama itu diambil dari beberapa negara. Itu bukan semata-mata hasil jepretan. Iya. Jadi enggak. Itu tuh hasil dari kode
gitu, kode-kode gitu, sampai akhirnya disatuin jadi bentuk visual gitu loh. Visual. Jadinya ya kenapa gue nggak ambil jalur teknologinya aja? Mungkin suatu saat insya Allah gue bisa kembali lagi ke jalur apa yang gue inginkan gitu ya. Setelah berhasil di teknologi, gue bisa ke sana gitu. Jadi intinya untuk ke astronot ini, cita-cita awal gue ini banyak jalan gitu. Ini yang backgroundnya militer bisa jadi, gitu kan. Khusus ilmuwan, kalau ilmuwan kan istilahnya khusus ya, dia yang punya spesialisasi gitu. Nah kalau misal untuk yang lain-lain pun bisa, jadi ada kesempatan gitu. Bahkan Elon Musk sendiri pun kayak dia tuh istilahnya tuh dia nggak punya keahlian di bidang roket apa segala macam, tapi sekarang dia punya perusahaan terkait roket dan di situ pun kita bisa mencari jalan untuk ke tujuan awal kita gitu. Mungkin jalan kita istilahnya dibelokin lah sama yang di atas untuk kesini dulu gitu. Balik lagi sih ada jalannya. Iya, jadi jalan gue yang sekarang itu menurut gue udah jadi kehendak. Pun kalau misal gue boleh milih, gue pengen jalan ke ya istilahnya ke cita-cita awal. Ya. Oke itu wah seru juga nih karena kita mengulik lagi nih ke latar belakangnya sebelumnya kan ternyata cita-cita sebelumnya Bang Ali nih jadi astronom loh guys, kayak gak kepikiran banget kita. Apalagi kan dengan background dia sekarang yang lebih condong ke arah desain gitu kan. One question for the three of all. Oke. Pilih dong, pilihin. Aduh, kalau saya milih nanti nggak enak lagi. Enakin. Gini. Gini aja deh. Kalian bertiga gambreng, satu orang yang bakal nentuin nomornya. Gimana? Oke, mulai. Setuju? Boleh. Silakan gambreng. Hobi Balayung gambreng. Mas Tanto. Dari 1, 4, dan 6 kira-kira mau yang mana nih? Langsung aja kali ya. Apa itu? 1. Kenapa tuh 1? Template banget. Kenapa ya? Karena kita harus menjadi nomor 1 gitu aja. Ambisius ya. Ambisius. The last question buat the three of all di narasumber kita ya. Number one. Ini heavy sih, saya kan nomor 1. Iya lagi, kertasnya juga paling gede nih. Iya, panjang nih. Oke. Aduh. Oke. Ini mau jawab barengan atau mau jawab sendiri-sendiri? Ya keputusan kalian ya. Siapa orang yang pertama kalian kenal ketika kalian terjun ke dunia teknologi? Bener banget, kayak cocok banget untuk pertanyaan terakhir kali ya. Iya, cocok banget. Siapa sih? Ya mungkin kalau misalnya dibilang orang yang pertama kali kalian kenal ketika kalian terjun ke dunia teknologi. Mungkin bisa dibilang role model yang inspirasi kalian lah. Inspiration. Tuh. Inspirator kalian siapa sih? Kok akhirnya gue masuk nih ke dunia teknologi? Mungkin atau lu udah pernah ngeliat orang ini di dunia teknologi, cuma lu belum interest, tapi itu orang pertama yang lu lihat di dunia teknologi. Siapa dulu nih? Mungkin siapa dulu? Mau gue dulu? Boleh. Boleh, kan Siapa Mas nih? Tanto kan Gua Mas dulu. Tanto. Karena biar enak juga yang nanti terakhirnya. Oke, dari Mas Tanto. Siapa sih Mas? Oke, kayak mungkin sosok orang yang pertama kali gue lihat yang memotivasi gue untuk masuk ke dunia teknologi adalah Kak Vicky Alamsyah. Itu ex-lead GD Steel STTNF juga, itu yang bener-bener ngebuat gue ingin berkecimpung di dunia teknologi. Apalagi tuh waktu itu dia ngebawainnya itu dengan bagus banget, dengan baik banget, dimana gue ngeliat dia tuh sampai gak kedip, sampai bener-bener gue menyimak itu semua, dan gue harus masuk sini itu gara-gara Shout out ke Kak Vicky ya. Kak Vicky Alamsyah. Itu gue ngeliat dari belakang banget, dari barisan paling belakang itu gue ngeliat dia kayak bener-bener membawakan storytellingnya kayak GDSC, teknologi semua itu dengan baik banget. Itu keren. Bener-bener kayak ini tempat yang gue cari dengan orang yang tepat, dan sampai sekarang itu gue masih bener-bener naruh Kak Vicky itu di nomor 1 untuk sebagai orang yang bener-bener ngebuat gue berdampak di dunia teknologi. Oke. Itu aja kali ya. Nah ini ke orang terdekat ternyata ya. Oh iya, orang terdekat. Orang terdekat tuh bisa ya. Ini kita nggak nentuin ada mau seseorang yang ilmuwan atau Betul. itu ya, teman-teman bebas lah buat Betul. ini.
Dari Mas Tanto udah mau nextnya ke Mas Rehan dulu kan? Oke, boleh. Mas Rehan siapa sih Mas Ini Rehan? untuk role modelnya itu yang dalam hidup atau pada saat kita ingin Di terjun? bidang teknologi itu. Oke, pada saat mau terjun ke bidang teknologi ya. Betul. Kalau gue sih untuk role modelnya itu karena ketertarikan gue dari teknologi ya. Iya. Gue penasaran gitu terkait teknologi. Mungkin untuk role modelnya gue jujur nggak terlalu mikirin sih kalau Jadi lu kalau punya sosok kayak yang kayak gitu, tapi Iya. justru lu sendiri malah Atau ya. atau enggak lu ada ngefans gak sih sama salah satu konten kreator Oke, atau siapa mungkin- itu yang bisa kayak wah gue Oke. suka juga nih Oke. kayak Mas mungkin- Andika Gali? untuk Oh. ini bisa itu. bisa tuh ya pas kita kali Bisa nikah kali program bersama dia Dia Rizal ya. Ya Prisa itu role model banget sih yang Oh ya. Indonesia ya. Mungkin lebih ke umum kali ya Iya. kalau Rehan ini. Mungkin iya itu kalau untuk yang awal mula pengen terjun ke teknologi itu karena tertarikan di teknologi sih ya. Yang juga tertarikan untuk belajar gitu, pengen tahu ini teknologi kayak gimana sih dalamnya isinya gitu. Ya itu. Jadi nggak ada contoh tokoh spesifik ya. Malah justru diri sendiri yang membangun itu ya. Iya, karena apa ya? Role modelnya itu kalau gua itu ada beberapa orang gitu ya. Gua nggak spesifikin nggak satu orang gitu. Jadi ada beberapa orang gitu. Mungkin bisa disebut satu-satunya siapa? Banyak dong. Karena apa ya? Satu bakal masuk. dengan satu orang ini untuk role model itu nggak akan mencukupi role model yang satunya lain lagi itu. Jadi saling melengkapi. Iya, ya. Lu makanya mengumpulkan role iya. model itu. Iya, makanya itu. Iya. Ya Allah, oke. Dari Mas Ali, gimana Mas Ali, siapa sih tokohnya gitu kan? Siapa sih tokohnya? Oke, sebenarnya kembali ya, sebenarnya untuk ke teknologi motivasi awalnya itu. Cuman untuk role model yang sekarang istilahnya tuh, wah ini orang keren nih, gue pengen jadi kayak dia gitu. Itu ada salah satu nama Pak Fajrin Rashid. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh kalau boleh tahu? Nggak tahu. Oh, Nggak tahu. belum ada yang kenal ya. Jadi Pak Fajrin Rashid ini tuh saat ini beliau adalah direktur digital bisnis di Telkom Indonesia. Ini fun fact juga, dia itu merupakan suami. Oke ya, sedikit lagi. Oke. Iya. Hampir salah ngomong. Jadi dia tuh suami dari dosen kita namanya Bu Amalia Rahma. Wow. Oke. Bang bang bang. Oke teman-teman. Pengen naikin kaki. Oke. Seru banget kayaknya. Iya. Kenapa gue bisa tahu istilahnya role modelnya beliau? Beliau itu cerita nih ya. Jadi beliau itu seperti sama kita, seperti kita pada umumnya gitu, mahasiswa biasa, mahasiswa yang suka belajar. Dia tuh punya circle dulu tuh istilahnya orang yang entusias juga di bidang teknologi, dan terbaiknya tuh adalah dia bisa memanfaatkan circle-nya untuk membangun startup. Itu yang paling penting. Dan startup itu sekarang sudah jadi unicorn. Teman-teman mungkin Tahu. tahu ya. Tahu. Sekarang itu namanya Bukalapak. Iya. Mungkin yang lagi hangat Bukalapak bangkrut, tapi Iya. sorry banget. Bukalapak ini bukan bangkrut, dia tuh hanya mengalihkan sisi bisnisnya untuk berjualan yang lain, digital yang lain, produk digital yang lain. Jadi Pak Fajrin Rashid inilah yang menginspirasi gue gitu saat ini. Dan beliau itu keren banget gitu. Dia tuh orang yang suka baca, orang yang suka olahraga, orang yang istilahnya tuh yang dari tadinya ini ya nggak bersinar gitu bisa dibilang, sampai sekarang yang oke banget gitu. Beliau kan ngedirin Bukalapak dari semasa kuliah gitu ya sama Ahmad Zaki. Waduh iya. Ahmad Zaki sampai sekarang kan unicorn, walaupun memang ada polemik sedikit. Tapi istilahnya ya beliau berhasil gitu loh mendirikan startup yang segede atau sebesar sekarang gitu loh. Dan beliau sekarang pun jadi direktur di perusahaan BUMN gitu. Jadi menurut gua Pak Fajrin Rashid ini role model yang sangat pas gitu. Beliau juga di Instagram itu membagikan beberapa insight terkait buku-buku, terus motivasi untuk mahasiswa. Mungkin nggak banyak terekspos nih beliau untuk kalangan muda nih. Bener. Setuju. Kan mungkin kalau sekarang bilangnya TTA ya. Iya, yang tahu aja. Mungkin role modelnya orang-orang yang istilahnya yang suka di TikTok atau segala macam. Pak Fajrin Rashid ini emang orang yang nggak cukup terekspos, cuman punya value yang sangat besar gitu. Dia ini orang yang bisa dibilang inspiratif banget lah buat gue. Gue suka banget kayak dari segi cara dia untuk memimpin, untuk
mengembangkan bisnisnya itu sih. Paham, paham. Itu dari kayak gitu hal-hal yang berbeda TA ya, kalau menurut gue sendiri pribadi ya, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat wow dari gitu ya kan. Nah karena hal itulah yang menurut gue kemungkinan teman-teman bisa jadi ketemu orang yang spesial lagi gitu, tanpa secara nggak sengaja gitu loh. Itu dia. Mungkin kita mau nyampe ke penghujung nih teman-teman. Sorry banget nih, gue sebenarnya masih pengen ngobrol lagi. Soalnya seru Gak banget bisa gue kalau diginiin. Sebenarnya gue tuh pengen banyak banget ngomong lagi kan, banyak banget kayak bincang-bincang lagi, tapi kita terhalang oleh waktu nih. Mungkin gue mau nanya terakhir kali ya, terakhir banget. Gue gak mau sih gue jadi terakhir. Nanti kita ngobrol lagi. Oke siap. Nah jadi teman-teman, motivasi apa buat teman-teman sendiri pribadi? Dari gue minta satu-satu ya, gue personal. Minta satu-satu motivasi apa yang bakal lo berikan kepada teman-teman yang mau berkecimpung di bidang teknologi. Apa motivasinya sih? Coba dipikirin dulu boleh. Gue bakal take your time lah. Waktu ini buat kalian mikir atau pengen itu atau siapa yang mau jawab duluan atau udah siap boleh banget. Boleh, mungkin gue dulu ya. Boleh. Mungkin ini pesan buat teman-teman yang istilahnya lagi belajar, yang mau belajar juga. Dan karena basicnya teknologi itu belajar dan belajar, ini penting gitu ya buat teman-teman tanam gitu. Pesan gue adalah ketika teman-teman mempelajari sesuatu, mau sesulit apapun, telan dulu aja gitu. Artinya kita jangan mandang gitu ya, oh ini istilahnya materinya atau bidangnya tuh bukan gue banget. Ini tuh apa yang gue pelajari kok nggak sesuai sama apa yang gue inginkan gitu loh. Iya. Mungkin ada di orang di luar sana yang ngerasa bahwa oh gue salah jurusan nih gitu Sering kan. banget lagi Banyak terjadi kayak gitu Dan ya sih. beberapa mereka gitu ya yang punya mindset seperti apa yang gue bilang tadi, mereka fokus tetap di jurusannya gitu ya. Tapi pada penghujung gitu ya, ketika mereka terjun di dunia profesional, yang tadinya backgroundnya dokter, tiba-tiba ada yang jadi UX, tiba-tiba yang jadi programmer. Jadi turningnya tuh jadi Iya lagi. tapi ya, apa yang dipelajari sekarang itu pasti akan berdampak di kemudian hari gitu. Dan itu pasti bakal kerasa banget. Karena ketika kita belajar nih ya sekarang terkait AI, terkait programmer dan sebagainya, tadi kan ada 5 tahun ke depan, gitu, 10 tahun ke depan, pasti itu akan kita ingat kembali gitu ya. Gitu. Dan istilahnya motivasi terakhir, perkuat fundamental, itu aja sih. Banyak banget ya. Lalu dari teman-teman yang lain gimana? Oke, mungkin boleh gue dulu ya. Boleh banget. Oke. Mas Rehan, apa sih motivasinya nih? Apalagi itu Mas Rehan ini sebagai orang yang teknis banget nih. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya agak sulit memahami Bang Rehan nih sebagai orang teknis nih. Bahasa-bahasanya mungkin wah ini apa ya? Nah, aku juga sendiri kenapa aku bisa ngerti ini karena aku juga salah satu orang teknis juga nih teman-teman. Enggak, tenang aja nih. Nah, jadi kita ini motivasinya ini enggak bakal teknis katanya. Enggak. Gimana Mas Rehan? Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru pengen terjun teknologi ya gitu ya. Nah, teman-teman harus tentuin dulu gitu. Cari dulu why-nya itu apa. Teman-teman cari dulu why, kenapa teman-teman itu pengen sih pelajarin teknologi, kenapa teman-teman pengen terjun ke teknologi, kenapa teman-teman pengen masuk ke karir bidang teknologi tersebut gitu. Karena kalau why-nya itu udah dapat, pasti kedepannya itu akan dapat. Karena teknologi itu setiap hari itu kan selalu berkembang gitu. Setiap hari itu selalu berkembang dan juga kita udah harus komitmen gitu, harus bulatin tiket kita gitu dalam kita menjalanin teknologi ini, bidang teknologi ini gitu. Dan kalau udah dapat why-nya itu pasti akan lebih mudah gitu dalam mendalami teknologi tersebut ini. Dan setelah itu mungkin teman-teman bisa dapat menentukan goals-nya. Goals-nya ini itu untuk menentukan nih apa sih output yang mungkin gambaran teman-teman setelah mempelajari di teknologi ini tersebut gitu. Tapi jangan berfokus juga di goals tersebut gitu, karena fokusnya itu ke proses gitu ya, karena teknologi itu lifelong learning gitu ya, itu ya long term lah ya. Karena kita kan sudah mulai bertransisi lah dari yang
ke era teknologi ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau survive ya harus tentuin dulu gitu fundamentalnya, fondasinya apa gitu. Kenapa kita pengen start gitu. Wah, ya baik lagi ya, kita kembali ke basic lagi, why lagi kan? Apa sih sebenarnya gitu kan? Itulah motivasinya. Dan terakhir, Mas Tanto, gimana Mas Tanto motivasinya buat teman-teman nih? Kata-kata hari ini Mas Tanto. Iya, enggak ada ya. Jadi kayak mungkin tadi udah dijelasin banget sama Mas Aldi, sama Mas Rehan terkait tag-nya. Mungkin gue di sini menambahkan lebih ke self development aja sih. Apa sih yang ngebuat kita harus lakuin ini lebih baik gitu kan ya. Motivasinya adalah mungkin lebih disiplin lagi sih. Kayak gimana cara kita nge-manage cita-cita kita, nge-planning lagi. Bener banget, semuanya itu udah dijelasin banget sama Mas Aldi, Mas Rehan. Kayak semuanya itu harus tahu nih why-nya tuh kenapa, goals-nya apa. Dan setelah itu udah dapet, kita juga harus konsisten. Itu yang paling penting, konsisten. Konsistensi. Konsistensi. Ya. Jujur sih itu Jujur berat, itu susah banget konsistensi. Berat. Kayak mungkin teman-teman di sini ada yang berangkat dari yang bukan teknologi banget. Kayak kita tuh bukan tech, kayak dan bisa nge-searching kayak gimana sih cara menjadi programmer. Dan itu tuh roadmapnya panjang banget, pasti panjang banget. Dan kita tuh harus kuat, kita tuh harus disiplin, kita tuh harus konsisten. Itu yang harus ditanamin ke diri kita juga. Kayak benar, telan dulu apa yang pelajaran-pelajaran yang memang kita nggak tahu. Entah itu kita belum tahu itu tentang div, apa itu div, apa itu HTML, apa itu CSS, tiba-tiba ada React, JS, aduh tiba-tiba ada AI, machine learning, TensorFlow, itu kita nggak tahu. Mungkin menurut gua motivasinya adalah lebih disiplin, lebih konsisten. Tentuin dulu awalnya tuh mau jadi apa, tentuin dulu jalannya tuh mau kayak gimana, pelan-pelan, lebih teratur, lebih disiplin, self management, menggunakan AI dengan baik, kayak ngebantu kita untuk mencapai keinginan kita lagi, itu goalsnya. Dan menurut gua kalau kita konsisten atau kita disiplin, nggak butuh waktu lama untuk bisa nggak butuh waktu lama untuk kita bisa mencapai cita-cita kita. Jadi intinya konsisten dan disiplin itu penting. Nah, tuh, jadi teman-teman banyak banget nih. Mungkin aku rekapitulasi dikit nih dari motivasinya yang udah dilemparin dari teman kita nih bertiga. Yang pertama, telan aja dulu. Itu udah pasti banget. Telan aja dulu. Telannya tuh udah pasti telan semua materinya kan. Semuanya kita ayoin aja dulu. Kenapa? Karena kalau kalian gak kayak gitu duluan, gimana nantinya gitu. Betul. Terus itu bersangkutan juga dengan pondasi awalnya. Terus bersangkutan juga kenapanya kita harus buat apanya ya kan. Terus gimana sih ini, gimana sih itu, apa sih tujuannya, itu dia yang harus kalian tuh bangkit. Terus yang terakhir banget sebagai pelengkapnya, kita juga harus konsisten, juga disiplin diri sendiri. Karena balik lagi, kalau kita yang malas gimana mau kecapai semuanya. Iya gak sih? Betul banget. Nah, mungkin itu terakhir. Apa lagi ya teman-teman, apa mau nyampaikan sesuatu pesan something gitu? Kalau aku sih udah cukup kali ya. Mungkin terakhir aja kita say goodbye ke teman-teman GDG nih. Bye Bye, sobat GDG.